Assalamualaikum semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Apoteker Mira Febrina, Master Sains Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi fisiologi jantung. Baiklah, sebelum memasuki materinya, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada Fitri Zulfani, dan yang kedua ada Febriani Saragi, yang ketiga ada Heni Alfiani, dan yang keempat ada Mifzatul Gufdi, yang kelima ada Melvidita Hardila, yang keenam ada Rangga Harkindra, yang ketujuh ada Rauda Intan, yang kedelapan ada RF Bella Getaluja. Baiklah, kita masuki materi pertama, anatomi jantung. Jantung kita terdiri dari 4 ruang yang dibatasi oleh sentrum vertikal, yaitu yang pertama atrium dexter, atrium sinister, vertikal dexter, ventricle sinister, apex. Dan pembuluh darah jantung yaitu vena cava superior mengalirkan darah dari ekstremitas atas, dan vena cava inferior mengalirkan darah dari ekstremitas bawah. Pembuluh arteri besar, yaitu aorta, menghasilkan darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Truncus pulmonalis mengalirkan darah dari ventrikel kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan vena pulmonalis yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju kiri. Terdapat 4 katup yang bekerja pada jantung, terdiri dari 2 katup atrioventricularis yang membatasi atrium dan vertikal. Terdapat 2 katup semilunak yang membatasi vertikal dengan aorta. 2 katup atrioventricularis yaitu valve atrioventricularis sinister atau katup mitral yang membatasi antara atrium kiri dan vertikal kiri. Valve atrioventricularis dextra yang membatasi atrium kanan dan vertikal kanan. Valve aorta yang mengalirkan darah dari vertikal kiri menuju aorta. Valve truci pulmonalis yang mengalirkan darah dari vertikal kanan menuju paru-paru. Dalam ventrikel terdapat musculus papillari dan chorda tendineae. Bila vertikel berkontraksi dan mengeluarkan darah, musculus papillaris juga akan ikut berkontraksi dan membuat chorda tendineae menjadi tegang. Fungsinya adalah untuk menahan katup atrium ventricularis sehingga mencegah katup tidak terdorong masuk ke dalam atrium dan terbalik pada waktu tekanan intraventrikuler meningkat melebihi tekanan atrium. Pada jantung terdapat jaringan fibros yang merupakan struktur yang kaku yang memisahkan atrium dan vertikal. Struktur ini berfungsi sebagai rangka jantung, yaitu tempat melekatnya keempat katup jantung dan otot jantung. Jika dinding jantung diperbesar, maka terdapat beberapa lapisan pada dinding jantung. Dari dalam keluar meliputi endokardium, miokardium yang merupakan lapisan otot jantung, dan perikardium terbagi menjadi perikardium visceral di bagian dalam dan parietal bagian luar. Di antara kedua lapisan ini terdapat rongga perikardium yang berisi cairan perikardium, di mana fungsi cairan ini mengurangi gesekan antara perikardium tiap kali denyut jantung. Di dalam perikardium terdapat banyak mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi, untuk mempertahankan kontraksi ritmis dan terus-menerus dari otot jantung guna mempertahankan fungsi mitokondria. Banyak kapiler banyak memperdarahi miokardium tersebut, satu kapiler tiap satu serat miokardium. Jika kita perhatikan, ketebalan ventrikal kiri lebih tebal dari ventrikal kanan. Mengapa ventrikal kiri lebih tebal dari ventrikal kanan? Karena otot ventrikal kiri memiliki tugas yang lebih berat, yaitu memompakan darah ke seluruh tubuh. Karena itu membutuhkan kekuatan lebih besar dari ventrikal kanan. Jantung memiliki tugas yang sangat penting, yaitu untuk memompakan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh.
dan mengembalikan darah kaya O2 dari tubuh ke paru-paru. Bagaimana sirkulasi darah dalam jantung tersebut? Sirkulasi jantung dimulai dari atrium kanan, di mana di sini merupakan kava superior dan kava inferior, yang membawa darah kaya akan karbon dioksida. Setelah itu, darah dialirkan menuju ventrikel kanan melalui katup atrio, ventriculus dextra. Setelah itu, darah dipompa keluar menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru darah dan jantung akan masuk ke kapiler, di mana darah yang kaya karbon dioksida akan melakukan pertukaran dengan oksigen yang kita hirup. Oksigen dari luar akan melakukan pertukaran dengan karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jantung, sehingga di mana darah yang akan kaya karbon dioksida menjadi darah yang kaya akan oksigen. Dikarenakan proses pertukarannya yang terjadi dan kemudian akan mengalir ke acuan kiri melalui vena pulmonalis. Setelah itu, darah yang kaya oksigen akan masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Dan dari sini, ventrikel kiri akan berkontraksi yang akan membawa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Secara garis besar, sel otot jantung terbagi menjadi dua, yaitu sel kontraktil yang membentuk 99% dari sel otot jantung, di mana kerja dari sel yaitu melakukan kerja mekanis jantung, yaitu memompa darah. Kemudian, terdapat sebagian kecil dari sel otot jantung, yaitu sel otoritmi, yang jumlahnya sedikit, di mana sel ini tidak berkontraksi, namun memulai potensial aksi, sehingga menyebabkan kontraksi dari sel kontraktil. Sel-sel otot jantung ini dihubungkan oleh suatu struktur fungsional yang disebut sebagai diskus intercalaris. Apabila diskus ini diperbesar, terdiri dari dua membran, yaitu desmoson yang berfungsi sebagai perekat antar sel jantung dan taut celah yang dapat menyebar potensi RC dari sel-sel jantung, sehingga arus listrik jantung dapat tersebar ke seluruh sel-sel jantung. Sistem konduksi jantung. Jantung kita memiliki sistem penghasil listrik tersendiri yang bekerja secara independen. Sistem ini terdiri dari nodus sinoatrialis sebagai pacemaker. Dari sini, SA node akan berjalan melalui dua jalur. Yang pertama, jalur antar atrium yang menuju atrium kanan. Yang kedua, jalur antar nodus yang membawa impuls menuju AF node. Di sini, impuls akan tertunda sekitar 100 mili-detik, yang berfungsi untuk memberikan waktu bagi atrium untuk berkontraksi sempurna, mengosongkan isinya sehingga ventrikel dapat terisi penuh. Dari sini, impuls akan diteruskan ke berkas His yang berjalan menurun sepanjang centum interventricularis yang membagi diri menjadi right bundle branch dan left bundle branch. Setelah dari sini, impuls akan berjalan menuju serat Purkinje yang melakukan penetrasi myometrum agar seluruh myometrum mendapat arus listrik. SA node di sini berfungsi sebagai pemacu jantung utama yang memberikan jantung sekitar 70-80 potensial aksi per menit. Sekali potensial aksi terbentuk di salah satu sel otot jantung, potensial tersebut akan ke seluruh miokardium. Selanjutnya, AF node yang memberikan 40-60 potensial aksi per menit. Berkas His Purkinje dapat pula menghasilkan potensial aksi dengan jumlah 20-40 potensial aksi per menit. Ketika terjadi sesuatu kepada SA node, maka AF node akan mengambil alih kerja pemacu utama. Apabila terdapat gangguan pada jalur SA node menuju AF node, maka berkas His dan Purkinje dapat memberikan sekitar 30 denyut per menit pada ventrikel. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.